Tanggal 1 Juli merupakan hari yang bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia di mana diperingati sebagai Hari Bayangkara. Lantas seperti apakah perjalanan kepolisian dalam 1 tahun terakhir dan bagaimana tanggapan masyarakat? Kalau menurut saya untuk kasus terkait dengan Bapak Sambo sih karena tidak diduga juga. Tapi untuk penanganan sejauh ini sudah cukup lumayan memuaskan karena sudah ada tindakan hukum. Paling berat ya kasusnya ya pembunuhan sih, itu termasuk yang paling berat ya karena kan nyawa ya. Sebenarnya semua kasus ini berat semua Mas, kalau ditanya salah satu mungkin semuanya berat. Maksudnya ada korban, ada yang dirugikan sih Mas itu. Menurut saya yang paling berat ya kanjuruhan ya, karena korbannya banyak. Tanggal 1 Juli memiliki arti penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. 77 tahun yang lalu, kepolisian beralih status menjadi institusi tersendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946 yang dikeluarkan Presiden pertama, Soekarno. Dalam 1 tahun terakhir, publik dikejutkan dengan sejumlah kasus besar yang melibatkan anggota kepolisian. Integritas Polri pun diuji. Pada Juli 2022, kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Akibat perbuatannya, Sambo divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3 bulan berikutnya, Oktober 2022, polisi mendapatkan sorotan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. 3 anggota kepolisian dibawa ke meja hijau terkait penggunaan gas air mata yang memicu kekacauan di Kanjuruhan. Tetapi 2 anggota kepolisian dari Polres Malang, Wahyu Setio Pranoto dan Bambang Sidik Ahmadi, divonis bebas. Sedangkan anggota Polda Jawa Timur, Has Darmawan, divonis 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Surabaya. 2 minggu setelah tragedi Kanjuruhan, terungkap praktik peredaran narkotika dalam jumlah besar yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Teddy divonis pidana seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perbuatannya menukar barang bukti sabu-sabu sejumlah 5 kg dengan tawas. Kasus-kasus besar yang melibatkan anggota kepolisian membuat kepercayaan publik terhadap polisi turun drastis. Turun menjadi kepercayaan publik menjadi 54%. Ya, ini adalah angka yang sangat rendah. Kemudian ditimpa lagi kasus Teddy Minahasa dan kasus Kanjuruhan 3 kali berturut-turut. Ya, kepemimpinan Pak Kapolri diuji, ya, diuji. Nah, Kapolri terkesan tidak tegas, bahkan bisa dikatakan melakukan pembiaran. Salah satunya adalah kasus Polda Kaltara, ya, Polda Kaltara. Namun pandangan lain diberikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Ia mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada perwira tinggi pada kasus-kasus besar tersebut merupakan bukti Polri berbenah dan tidak pandang bulu. Ini bukti ya, bukti bahwa Polri berbenah dengan tidak main-main. Bersih-bersih yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita sungguh-sungguh, kita tidak pandang bulu, dari hulu ke hilir. Komitmen tersebut dipandang positif oleh Indonesia Police Watch. Namun, IPW menambahkan bahwa polisi baru bisa bereaksi terhadap suatu kasus jika kasus tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Di Januari 2021, kemudian di September membuat satu pernyataan bahwa anggota Polri tidak boleh menyakiti hati masyarakat. Kemudian juga menyatakan dengan tegas prinsip potong kepala. Pada saat itu, ya, Kadif Propamnya adalah Verdi Sambo. Polri juga menjadi terkena sindrom no viral no justice. Ya, apabila tidak ada kasus-kasus yang diangkat kepada publik secara masif, secara viral, itu diabaikan. Pada tahun 2022, Polri juga mencatat pengungkapan lebih dari 33.000 kasus narkoba dengan nilai 11 triliun rupiah. Pengungkapan tindak pidana terorisme juga diklaim meningkat. Dengan mengungkap, dengan menangkap pelakunya, menangkap sampai narkoba ini tidak beredar di masyarakat, secara tidak langsung kita menyelamatkan anak bangsa. Kemudian pengungkapan terhadap tindak pidana terorisme
yang mengancam keamanan dan keselamatan bangsa juga terus kita lakukan. Saat ini Polri berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat dengan melakukan reformasi internal. Survei dari lembaga survei menilai Polri dia turun, kami tetap terima, tentu dengan lapang dada. Kita terima bahwa survei tersebut sebagai sebuah kritik ya, terhadap institusi Polri. Sebuah kritik menunjukkan kepedulian terhadap organisasi Polri. Netralitas Polri menjadi tantangan berat yang harus dibuktikan. Polisi harus mampu melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.